بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نطيق لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, bagi yang di sini Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di sebuah majelis ilmu. Kita berharap pertemuan kita ini pertemuan yang berkahi dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat terhormati Ustaz yang akan memberikan kajian bagi bersama kita, Ustaz Muhammad Irsyad Al-Kumajido. Beliau di kampung Laku, penasehat daripada Datuk-Datuk beliau. Seterusnya Bapak dan Ibu kaum muslimin karyawan rumah sakit Islam Inklusina Rahimahullah. Kembali kita awali kegiatan kita pagi ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim sembari kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, para hadirin wa hadirat karyawan rahimakumullah. Selanjutnya kita mohonkan pada Ustaz Muhammad Irsyad Al-Kumajido untuk menyampaikan kajian di hadapan kita bersama kami. Ustaz, kita persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Asy-Syifa, kerja kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah Tuhan yang berbahagia. Kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang diberikan kepada kita bersama, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah itu kita telah sempat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk menghadiri acara majelis ilmu pada pagi hari ini. Selanjutnya salawat dan salam tidak patut pula kita lupakan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah katakan aqimus shalah ya Allah. Satukah Allah salat bu? Tidak. Di dalam Al-Quran Allah katakan masalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satukah Allah berpuasa? Ya. Allah perintah kepada wa untuk masalah zakat. Khus min amwalihim wa tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Satukah Allah berzakat? Ya. Allah suruh kepada wa untuk melaksanakan ibadah haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Satukah Allah melaksanakan haji? Tapi ada perintah yang diperintahkan kepada kita manusia, Allah satu melaksanakan perintah itu. Itu salah. Ikolah yang dibaca setiap khatib salat Jumat, khatib salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, lupanya membaca salawat ke batal khutbah itu. Maka batallah salat hari raya atau khutbah itu. Ibu bapak sudah jemaah doa yang berbahagia. Ini sehat juga Pak. Alhamdulillah. Kau yang penting sehat, kau yang penting. Banyak orang yang diberikan ni tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, itu susah. Ibu bapak sudah jemaah doa yang berbahagia. Harus kita tanamkan. Banyak di antara kita manusia pada pagi kini sibuk beraktivitas. Mungkin untuk mengejar kebahagiaan dunia. Tapi yakinilah bahwa duduk kita pada pagi hari ini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min qaumin yajlisu majlisan. Siapa yang duduk dalam satu majlis ilmu, Allah turunkan beberapa hal. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hafathumul malaikah. Kini malaikat pagi kini membentangkan sayapnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa ghasyiyatahumur rahbah. Allah turunkan kepada wa pintu rahmat. Itu yang kita minta situ sembahyang apa?
Duduk di antara dua sujud. Apa yang kita baca bu? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Sampai akhir. Sebab yang membuat kita masuk surga bukan membaca Al-Quran awak, bukan salat awak, bukan puasa awak, bukan haji awak. Rahmat Allah. Kalau kita banding-bandingkan ibadah awak dengan Rasulullah ni sebanding budak. Tidak. Salat malam Nabi, baca Al-Quran Nabi, puasa Nabi. Nak sebanding je malah awak. Makanya Nabi mengatakan la ahadda bidukhulil jannah bi'amalihi. Itu cik Nabi. Ambo masuk surga bukan kerana amalan ambo. Kan ada suatu riwayat, suatu cerita, seorang laki-laki lah membunuh 100 orang. Padahal di dalam Al-Quran satu saja kita bunuh manusia, faka'annaka qatilan nasi jami'a. Semua membunuh orang semuka bumi. Kalau 100. Malah taknya kiri kedua ibu. Mungkin dikarak-karak darahku. Bertobat je kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mencari guru tempat menuntut ilmu, kiranya dalam perjalanan mencari guru itu fa'atahumul maut, meninggalnya tengah jalan. Baca kaklah malaikat rahmat dan malaikat azab. Dia baca kak tu diutuslah malaikat Jibril. Ukur jaraknya orang kah tu sampai menuntut ilmu. Kiranya lebih siburan sejangka. Adik saya lebih sejangka itulah dimasukkan nanti ke dalam surga. Jadi ibu apa-apa nak jauh rumahnya dari masjid kita Asyifa apa mungkin itu lebih banyak apa lo lebih banyak langkah. Itu kami bonda Ustaz. Mungkin setiap bensin yang kedua, petalik pertama yang kedua ada, mungkin itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa sudah jemaah duha yang berbahagia. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nazalathum sakinah. Allah tumbuhkan kepada kita sakinah. Kalau kita ada undangan kalimat yang sering dalam undangan itu kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang sakinah. Ketenangan. Sering kita mendengarkan kaji banyaknya masalah kini, penghidupan awak mencari piti payah, tapi ditimbulkan kepada sakinah ketenangan. Yang sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zakarallahu fi aini. Allah banggakan kita di hadapan malaikat. Banyak amalan ibadah malaikat itu, tapi lebih bangga Allah kepada awak yang duduk dalam majlis ini. Ibu bapa sudah jemaah yang berbahagia. Di dalam kami berceramah, para ustaz, para mubalik, para buyawa, dalam mengaji ku banyak lo tipe manusia pak. Ibu, sejak 95 Allah belum pada jauh berdakwah. Banyak sifat-sifat kita jemaah. Ayat pertama, sami'na wa ata'na. Kalau sami' itu artinya kami dengar, wa ata'na kami patuh. Kami dengar, kami patuh. Ayat yang disampaikan ustaz, ayat yang disampaikan guru, dia dengar dan dia amalkan. Ada namanya sami'na wa asaina. Ya. Kami dengar, kami lalai. Kaji li wadangan teori, tapi babalan tidak. Kalau bahasa awaknya tu, tadangalai, badanganin tidak. Ada namanya sami'na wa ngantukna. Ya, kami dengar, kami ngantuk. Walaupun ngantuk dengan kanju ibadah. Barangkali di rumah pergi ke musala akan masjid, pergi lalu saya ke musala akan masjid ibadah. Ibadah. Nah lebih parah mana bu? Sami'na wa handphone na. Atau bu? Sami'na kami dengar tapi kami main handphone. Aduh ambo mengaji bu di arah diagam itu bah.
sedang lama-lama mana kaji serius-serius mana kaji masalah akhlak. Kanti ko jamaah ko galak-galak surang. Pertanyaan, ada yang lucu bu? Tidak Ustaz. Kira chatting je kawan. Boleh main handphone bu untuk memoto, memvideo boleh. Bahkan ada di Bukit Tinggi ko. Subuh mengaji di Bukit Tinggi. Kadang-kadang jamaah ko bu, dek pernah ayat ko dia dengar, pernah ceramah ko dia dengar. Sibuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ibadah. Ibadah. Tapi menjangan memain handphone, membaca Al-Quran ibadah. Anda ada adab. Tapi kalau ada pesan masuk, baca lah sekali-sekali. Untuk memotor apa? Ibu bapa sudah jemaah yang berbahagia. Bagi kini kita bertolak belakang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas. Siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ko umur 9 tahun lah hafal Al-Quran 30 juz. 9 tahun lah hafal Al-Quran 90 juz. Kita lah berapa Al-Quran? Juz 30 atau 3 ukul? 3 ukul. Bahkan Ibnu Abbas sahabat Rasulullah ko didoakan Allahumma faqihu fid din. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa sudah jemaah yang berbahagia. Kita bertolak belakang firman Allah yang sering kita dengar, sering kita baca sesudah doa penutup doa awal. Doa tu bu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sabot ayat ko turun. Ada seorang laki-laki bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup dalam keadaan miskin, melarat. Ditanyalah oleh Rasulullah kepada laki-laki itu, baik hidup dalam keadaan miskin. Karena laki-laki itu menjawab, Abu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar ambo hidup dalam keadaan miskin di dunia tapi bahagia di akhirat. Salah tu dulu. Nabi tidak mau masalahkan menalah. Makut Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan doa? Itu akhlak Nabi. Nabi tidak mau lebih baik daripada doa itu. Maka turunlah firman Allah surat Al-Baqarah 200 tafsir Ibnu Katsir ayat Al-Baqarah ayat 201 wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi Ibnu Abbas mengatakan itu kebahagiaan dunia. Itu kebahagiaan dunia. Yang pertama kata Ibnu Abbas, al-azwajus qalbun syakir. Yang pertama qalbun syakir. Qalbun itu artinya hati. Syakirun artinya bersyukur. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan Allah untuk awak, itulah yang terbaik menurut Allah untuk awak. Terkadang kita salah menilai Allah. Kawan-kawan sama sekolah
Jadi kita sampai kadang batu murah rezekinya, ampun terlalu payah si hidup. Apabila rasa syukur itu dah ada dalam diri awak, maka jadilah kita menjadi orang yang kayu. Maka Nabi mengatakan laisal ghina bi kasratil mal walakinnal ghina bi kasratil qalb. Bukanlah orang yang kayu itu orang yang kayu harta, tapi orang yang kayu itu adalah orang yang kayu hati. Sebab kita kau nak sifat kita manusia kau sering disampaikan guru-guru awak kau tak pernah merasa puas. Tapi guna ngambil cik minta yang kedua, tapi yang kedua minta yang ketiga. Makanya orang yang kaya itu pada hakikatnya adalah orang yang merasa cukup. Dia kan itu yang penting lah bu, merasa cukup. Taraga bali sate ada piti, ya bu nak. Taraga bali onda ada piti. Taraga bali itu ada piti. Taraga pika maka ada piti. Itu kayu ada bu. Dia ada perlu piti banyak tu. Yang penting aduh. Nah dia tu. Dia rasa syukur ko harus kita tanamkan ke dalam diri awak. Sebab dunia ko kalau kita cari dunia ko kata kalimpanan. Cari dunia ko ke bawah, timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa sidang jemaah yang berbahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Abbas adalah al-azwajus salihah. Istri yang soleh, suami yang soleh. Istri yang soleh itu apabila dicalik senang hati suaminya, pandai menjaga harta suaminya. Pandai mendidik anak-anaknya. Begitu sebaliknya. Maka bagi kita orang tua kalau mencari menantu untuk anak awam, kan ada tuntunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disini disampaikan Ustaz awak yo. Cari ampe, cari kecantikannya, cari hartanya, cari keturunannya, cari agamanya. Kalau orang kini kurang jelek bu, anak itu rancak keturunan, jarang mencari orang nak mencari agama gini. Ambo kalau ada di kampung bu bertambu ambo babu. Dah cukup lemah serang kan makin laki. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, ampe boleh laki-laki. Rancak lai, kayo lai keturunan kayo rancak keturunan yang berpangkat, keturunan yang baik kan. Mau kue ya. Tapi mencari yang sempurna yang peko bagaikan kami ya Ustaz Embut dulu di pondok babun nikah, bagaikan mencari burung gagak yang berpuluh putih. Kamu mau cari burung gagak berpuluh putih? Payah pasal ini masuk. Memang fenomena kita di akhir-akhir zaman kini, kalau ibu pergi warale, tentu rantan undangan ke rumah atau sirih ke rumah. Kalau sirih di adat Gampuang, rokok sebatang lagi laki-laki. Ya. Kalau kita mencari undangan, yang kita tanya itu apa? Siapa yang akan nikah? Ya. Bila acara nikah? Ya. Pakai organ atau tidak? Ya kan? Sudah tua lain. 5 kerajo. Lagi PNS. Sesu apa ya maknya gara-gara anak
tu sebentar timbul sekolah. Pernah di gara-gara anak tembok ke kantor polisi. Namanya kerajaan kriminal. Jadi mendidik anak-anak yang soleh itu memang kita orang tua yang menentukan. Awak kan sering menyalahkan kini ko, awak orang tua sering menyalahkan ngak kini bu. Awak sering orang tua menyalahkan nabi ini. Ya. Yo apa yang salah bu? Tidak, awak yang salah. Lalu ibu ke pintu musajid keluar atau ke masuk. Talantung ada pintu. Pintu lah salah. Pintu lah salah, awak yang salah. Makanya Nabi mengatakan sering sampaikan salat muru auladakum bisalah iza balagu sab'an wadribuhum iza balagu asyran. Untuk anak-anak yang soleh itu yuk dengan salat. Ya. Lakaknya kalau anakmu salat, suruh salat anakmu 7 tahun. Kalau 10 tahun wadribuhum lakak. Kau dik sayang ke anak, sayang ke cucu. Hari pagi ndak bajagoan dah, paselingkuhan malah. Yo, ngaku salah. Ada orang di luar Islam meruntuhkan masjid awak apa? Yang ambilnya batu kayu, pecahnya kecil kok. Waktu entik awak kajama sampai kamanya baik. Kalau dapat awak pinjaran. Tu peruntuh mas, peruntuh masjid. Kau perlu runtuh agama apa? Agama yang diruntuhkannya. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadaman. Siapa mengerjakan salat penegak agama. Siapa meninggalkan salat beruntuh agama. Jadi kita ingin nanti bahagianya, alangkah bahagianya kita orang tua, kita sebagai orang tua punya anak-anak yang soleh. Meninggal awak dibacanya Al-Quran di anak awak. Pahalanya untuk awak tanpa mengurangi pahala anak. Cuman mau mengaji kini ko ba? Mengaji mau kini ko. Kurang tua mo dapat. Ya. Dia ibu bapa sudah jawab yang berbahagia. Mendidik anak-anak yang soleh, yang solehah di akhir-akhir zaman saat sekarang ini memang berat. Nak perlu anak kau sekolah agama, memang rancak. Tapi yang menentukan karakter anak kau memang orang tua ya pak, apa ya mak. Jadi ibu bapa sudah jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan. Tapi yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan adalah meninggal kita dunia kau nanti. Kita ingin yang mensolatkan anak awak, memandikan anak awak, yang mengapani anak awak, yang mensolatkan anak awak, yang menguburkan anak awak. Alangkah bahagianya orang tua. Pernah mengalami sendiri. Ya. Di pengurus masjid di kampung menyumbayangan dari memandikan sampai mensolatkan, tak satu anak tagak di luar masjid menunggu tandu. Padahal dari memandikan, mengapani, mensolatkan, menguburkan, solatku yang paling penting. Bahkan sudah memandikan apa ya? Ustaz selah ya, tangku selah. Tak pandai mandian dah. Memandian jenazah itu kan murah ya. Niat je menyampaikan air ke seluruh tubuh je. Dapat dia ibu lafaz niat memandikan salat jenazah. Ala hazal maiti fardal kifayati lillahi ta'ala. Dapat
Anak tapi dia tu nak balu dah. Yang penting dia lihat. Yang kedua menyampaikan air ke seluruh tubuh. Makanya istilah di kampung ada namanya mandi 9. Kanan 3 kali, tengah 3 kali, kiri 3 kali. Dah sampai ke seluruh tubuh, selesai. Begitu juga dengan mensolatkan takbir 4 takbir, baca Al-Fatihah, salawat, doa untuk semayat. Allahumma fir lahu warhamhu, Allahumma fir lahu warhamha. Atau takbir yang keempat untuk kita yang tinggal, Allahumma la tahrimna ajrahu. Sampai akhir. Jadi ibu bapa saudara jemaah yang berbahagia. Tanda-tanda bahagia ada al-auladul abrar. Anak-anak yang soleh. Yang keempat, kata Ibnu Abbas, al-bi'atus salihah. Lingkungan yang, kalau bahasa awaknya, kalau istilah kerennya kondusif. Lingkungan yang tenang. Ya. Makanya orang kalau mencari rumah, dimati kata tanah. Kalau mengontrak, cari tempat yang rancak, yang tenang. Kalau kamu beli tanah, cari tempat yang lingkungannya asri, rancak. Makanya Ustaz Imut pergi ke kamar mencari rumah. Ya Ustaz. Tahu di situ tempat tanah. Sebab lingkunganku mempengaruhi jiwa awak, keluarga awak, anak awak. Sebab kalau nak lingkungan yang tidak kondusif, tidak rancak, orang hidup kini apa? Hidup seorang-seorang nafsi-nafsi. Kalau bahasa awak binanya, hang barahang, heng baraheng, kan? Hidup seorang-seorang. Pagar setinggi itu, tak ada sosialisasi dalam lingkungan tu. Ada orang begitu gini, bu. Sebab sehebat-hebat awak, kita perlu orang lain. Itu udah bertetangga tu. Sakit baru anak awak kawan lain. Dia pandai nak pandai bertetangga, dia indak lingkungan yang baik. Atau paso baca tergokar pergi ke KRC mantan anak Malaya. Jadi ibu bapa sudah jamaah yang berbahagia. Makanya manusia kau makhluk sosial, zon vertikal. Perlu orang lain. Hal-hal yang sepele, kan sepele menurut awak. Galak murah, bu. Tersenyum murah, bu, Pak. Murah. Perlu orang lah. Pernah ibu di tepi jalan ke, atau di muka SPS ke, orang galak-galak suram. Kan sepele. Itu perlu orang lain. Jadi lingkungan yang kondusif, tempat yang baik menentukan kebahagiaan awak, ketenangan awak. Ibu bapa sudah jemaah yang berbahagia. Yang kelima kata Ibnu Abbas adalah al-malul halal. Harta yang halal. Sering disampaikan ustaz-ustaz awak, guru-guru awak, harta yang kita makan, nasi yang kita makan menjadi daging, darah yang air yang kita minum menjadi darah, itu mengurat daging di dalam kehidupan awak. Semakin banyak kita memakan harta-harta yang haram, ada titik noda hitam dia. Mungkin salah satu malih kita solat, malih kita baca Al-Quran, lebih banyak baca HP dia baca Al-Quran. Mungkin ada dosa-dosa harta yang haram yang kita makan. Ya. Jadi ibu bapa sudah jemaah yang berbahagia. Kalau kita pegawai, jangan sampai korupsi waktu masuk jam 8, ya masuk jam 8. Tanpa kita sadari, aturan lah ada, bahkan disumpah di Al-Quran. Al-Quran tu kita lawan. Masuk jam 8 pulang jam 4. Ya masuk jam 8 pulang jam 4. Tapi kecuali dengan hal-hal yang bisa dipahami dan dimaklumi, itu biasa.
Itu kalau kita hidup di kota, kerja. Kalau kerja di kampung, kalau aja tinggal di kampung, ya, kok sawah, ada istilahnya mamba pematang, menara pematang. Aku menara pematang sih tadi, mamba nak tu. Tahu bu mamba menara? Sajangka kita ambil, sasenti kita ambil. 7 lapis langit kata 7 lapis bumi ke nanti di akhirat akan kita pikul. Di harta yang kita makan dengan tanpa halal yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat darah daging, bisa membuat kita taat kepada Allah, bisa membuat kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, "Kulu halalan thayyiba." Makanlah harta yang halal, lagi halal pada lu, baik insya-Allah. Ya. Ini halal, baik. Wala tusrifu, nak boleh ada wala berlebihan. Kalau orang kesihatan, kalau banyak makan daging kambing nanti orang apa? Tensi tinggi. Kalau banyak, lebih-lebih itu tak boleh. Bapak sudah jemaah yang berbahagia. Yang kadang kata Ibnu Abbas adalah tafakuh fiddin. Semangat untuk menuntut ilmu agama. Semangat kita membuat kita bahagia. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita madon acara ku ana moyo wirid mingguan, wirid bulanan. Mingguan. Lepai teori. Masih ngajuan apa? Itulah nampak ibu-ibu tak kalau apa. Sebab ibu kalau nampak ibu tak kalau jelek jam je ngantuk-ngantuk kukur itulah bakluan ilmu itu sekali. Makanya Nabi mengatakan khairul a'mal adawamuha wa in qala. Sebaik-baik amal sedikit tapi terus menerus. Aku wiridku yang disebut dengan sebaik-baik amal. Jadi tiap minggu kita datang ke Masjid Yarsi mendengarkan kaji. Tahu insya-Allah jampang kita sakit. Lah rutin juga itu kerjaan. Ayo taraga tania dia berupa kali pahala insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama membuat kita tenang. Membuat kita hati kita bahagia. Sebablah kalau lah bahagia sebenarnya hati awak, badan awak. Kamu kuat nampak siri. Tapi kalau hati awak hendak bahagia di agama kamu, nampak yang baik adalah manusia yang baik adalah orang yang dipanjangkan umurnya banyak amal ibadah. Wasyarun nas, dan sejajar manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan banyak amal kesalahannya. Bahkan Nabi mengatakan man atatta arba'in, orang yang lebih umurnya dari 40 banyak amal kesalahannya, kejahatannya daripada amal kebaikannya, falyatahajjal ila dar, maka campakkanlah dia ke dalam api neraka. Jadi ibu bapa sudah jemaah Tuhan yang berbahagia, mungkin kau kaji yang bisa mau sampaikan pada hari ini. Kaji kau nak pada lu panjang dulu ya Pak. Sejam setengah jam orang ngaji, tapi tidak diamalkan, tidak ada. Makanya Nabi mengatakan ilmu yang sebenarnya adalah dapat dan kita amalkan dalam kehidupan. Itu kaji yang sebenarnya. Tapi tidak itu kalau amalkan bagaikan pohon tak berbuah. Kami beraja di pondok dulu, Bu. Diibaratkan, dikisahkan, batangkan kan hari hujan labik. Nah, hari hujan labik kita ingin ke masjid atau ke musala, ingin sholat berjamaah. Payung ada belakang lamari, kita ambil. Tapi payung tu kita kapi di ketiak, berjalan kita berjalan ke masjid ke musala. Ada guna payung tu? Atau apa-apa? Ya, Honda naik. Bensin lain ada, atau pertama lain si Honda. Honda sehat, bisa hidup, bisa dengkol, bisa setet. Tapi Honda iri, bodorong, nak ada. Jadi ibu bapa sudah jemaah yang berbahagia, kulah kaji kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama.
dan bagi yang